Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pagi ini dalam keadaan sehat semua. Sehat Pak ya? Ibu di bawah insyaallah dalam keadaan sehat. Ini doain, saya ingat ini semalam saya ngasih judul apa ya? Ini tiba-tiba settingannya berubah. Sebentar Pak ya, sambil Ikhwan fillah rahimakumullah, sambil menunggu saya coba ya. Kalau kita mengingat kata Ramadan, maka hal pertama yang biasanya teringat adalah puasanya. Menahan lapar dan dahaga. Dan karena yang kita ingat itu menahan lapar dahaga, maka itu biasanya menjadi fokus. Benar gak Pak? Jadi fokus utama menahan lapar dahaga. Karena ini menjadi fokus, maka semua hal yang berhubungan dengan Ramadan ini terkait dengan urusan menahan lapar dan dahaga. Persiapan buka puasanya, persiapan sahurnya, dan bahkan diskusi panjang yang barangkali ada sebagian orang yang belum selesai juga. Lebaran ntar pakai baju warna apa gitu ya. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, padahal yang menjadi fokus utama di bulan Ramadan itu bukan puasanya. Kalau kita menganggap bulan Ramadan itu fokus utama di puasa, maaf, salah. Karena kalau fokusnya puasa, Rasulullah sampai menyatakan kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang menjadi pusat yang paling utama, saya enggak menyebutkan puasa itu enggak utama, cuman yang paling utama. Yang paling utama itu bukan puasanya tetapi Al-Qur'annya, Pak. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Baca, pelajari, dan amalkan. Nah, itu yang harusnya menjadi fokus utama. Sebelum saya lanjutkan, ini saya sampai jam berapa ya? Harus sepakatin dulu nih, suruh aja berapa sekarang? Jam 8. Jam 4 lewat, enggak ada di situ ya, syuruk. Ya. Jam 6 kurang, baik. Soalnya harus sepakati Pak. Biasanya kalau di Pasar Kemis nih Pak, kalau penceramah udah mulai ngomong lama, biasanya suka banyak yang dehem. Aham biasanya begitu. Tapi kecuali Pak Rozak ya, kalau Pak Rozak mah emang aham terus dia mah. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena yang menjadi fokus utamanya bukan Al-Quran, maka ilmu kita menjadi enggak bertambah, minim bertambahnya, karena fokusnya di nahan lapar dahaga aja. Di hari kedua bulan Ramadan itu ada anak Gen Z nanya, Pak, Ustaz, saya
Kan biasanya kalau hari-hari biasa itu kalau pagi sarapan. Kemarin puasa pertama saya makan bubur kacang hijau semangkok. Semangkok, Pak. Pakai minum, pakai sendawa lagi. Itu batal enggak, Ustaz? Ente sengaja enggak? Enggak, saya lupa. Nah, kalau lupa enggak ada batalnya. Lanjutkan. Tapi siangnya saya makan nasi padang, Ustaz. Ini mah kayak Pak Anung. Kenapa ente makan nasi padang? Habis saya anggap udah batal. Anak Gen Z usianya kurang lebih 20 tahunan. Masih enggak tahu mana yang batal, mana yang enggak. Berarti kan ada problem. Problemnya di mana? Keluarga. Nah, disitulah kita mulai membahas keluarga. Kok bisa anak umur segitu enggak tahu mana yang batal, mana yang enggak? Berarti enggak pernah diperkenalkan kah tentang agama ini kepada anak itu, tentang Ramadan ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Sebentar, mudah-mudahan ini benar nih. Ini settingannya berubah. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Apa yang menyebabkan anak-anak Gen Z sekarang dikeluhkan atau anak-anak alfa dikeluhkan menjadi anak-anak yang susah diatur, pemarah dan malas. Nah, ikhwan fillah, banyak sekali diskusi tentang itu, tentang anak-anak Gen Z ini. Bahkan ada punya banyak seminarnya bagaimana cara menghadapi anak alfa dan anak Gen Z. Tetapi ada banyak orang lupa bahwa awal dari semua itu keluarga. Sekarang nggak bisa kita ngandelin sekolah. Dulu zaman saya, zaman Bapak, sekolah itu gurunya adalah bukan sekedar pengajar tapi pendidik. Terlepas dari kualitasnya naik turun, tetapi guru diposisikan sebagai pendidik sampai-sampai guru menjadi singkatan dari digugu dan ditiru. Tapi sekarang Bapak nggak boleh mengharapkan guru itu sebagai pendidik, karena bahkan guru megang kepala anak saja bisa kena delik HAM. Coba dulu kita demen banget dipegang-pegang kepalanya sama guru. Sekarang subhanallah, megang pipi, hati-hati Pak, bisa kena delik HAM sekarang. Sekolah ini sekarang menjadi perusahaan. Bapak nyimpen anak di situ, bayar, gurunya datang ke sana dibayar, ada SOP-nya, ngajar, pulang, selesai. Guru sekarang nggak punya tanggung jawab untuk memikirkan, ini anak bagaimana perkembangannya. Kalau bahkan saran ketika kita menemukan ada anak yang sakit misalnya, jatuh, pingsan, itu jangan diapa-apain sarannya. Langsung telepon orang tua, biar orang tuanya bawa pulang. Karena kemarin ada kasus, anaknya ngeluh sakit, dipegang kepalanya, masuk delik pelecehan seksual. Coba. Jadi guru mau ngapain dong? Kalau begitu sekolah mau ngapain? Nah, kita gak bisa sekarang menjadikan sekolah itu sebagai ruang utama untuk mendidik moral anak. Sekolah itu hanya membuat anak kita jadi tahu hitung-hitungan, baca teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Hanya sebatas itu. Bahkan kalau ada anak malas, guru yang ngomelin, jangankan mukul, ngebentak, urusannya ke polisi. Guru nyuruh anak keluar,
Urusannya ke polisi sekarang. Itulah makanya sekolah akhirnya tersetting. Dan ini kalau menurut teori konspirasi, ini memang sengaja. Sejak dulu Indonesia ini nggak boleh disetting sebagai negara berkembang intelektualitasnya, moralitasnya, harus stagnan. Makanya dibikin bodoh kita ini. Bahkan ada anekdot, sekolah adalah proses pembodohan manusia. Ini anekdot ini bukan sekedar anekdot tapi punya dasar juga, Pak. Coba lihat Pak anak kita waktu belum sekolah. Pinternya, bisa melakukan banyak hal, pikirannya pinter, cerdas, tapi begitu sekolah proses penurunan moralitasnya tinggi. Nah, ini insya Allah judulnya, saya dikasih tema tentang keluarga muslim. Nah, ini saya kasih judul bagaimana seharusnya keluarga muslim dibangun. Sekarang ini ada proses perusakan yang sengaja nggak sengaja, sadar nggak sadar terjadi di kalangan kita. Dan banyak orang akhirnya saling salah menyalahkan. Sekedar intermezzo nih Pak. Kalau kemarin beberapa bulan yang lalu lah ya, ada keluarga mau bercerai. Sudah berusaha didamaikan nggak bisa ceritanya. Saya cuma ke bagian ujungnya, yaitu mereka bertanya, ini sebaiknya Ustadz anak siapa ya yang ngerawat? Anak yang ngambil anak seharusnya siapa? Pertanyaannya begitu. Saya cuma ke bagian cerita jeleknya mau cerai, dan kemudian di ujungnya mereka ketemu saya cuma pengen nanya itu, anak siapa ya? Nah, menurut Bapak, Ibu di bawah, kalau ada perceraian punya anak, sebaiknya siapa yang ngerawat? Rata-rata ibunya ya. Sebenarnya yang paling tepat tuh bapaknya Pak. Yang kenapa disebut tepat? Tepat dalam kategori tanggung jawab. Yang bertanggung jawab atas anak itu bapaknya, bukan ibunya. Karena coba tanya, lihat binnya anak itu ke siapa? Pasti ke bapaknya, binnya. Bintinya ke bapaknya, karena memang bapaknya bertanggung jawab. Dan salah satu akibat dari ibunya yang ngambil, ibunya ini kan main perasaannya. Nanti bapaknya nggak bisa ngerawat, bapaknya gini. Justru akibatnya adalah kemudian biaya pendidikan anak putus dari bapaknya. Mintanya susah katanya. Kalaupun dapat, susah mintanya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini menjadi catatan penting buat kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya di keluarga itu yang paling bertanggung jawab kan ayah. Kehilangan sosok ayah, maka inilah yang terjadi hari ini. Akibat dari kehilangan sosok ayah, seorang suami seringkali tidak berperan sebagai pendidik di rumah tangga. Kondisi masyarakat atau keluarga muslim hari ini, subhanallah. Dan ini salah satunya disebabkan hal yang terbesarnya karena peran ayah yang kurang. Suami atau ayah adalah orang yang seharusnya memastikan istri dan anaknya itu bisa ngaji. Satu. Yang kedua, ngaji. Yang tadi bisa ngaji, sekarang ngaji tiap hari. Si ayah harus memastikan bahwa setiap hari anak dan istrinya baca Al-Quran. Dan karena bukan orang Arab, begitu baca langsung ngerti, nggak mungkin. Makanya baca terjemahnya juga. Harus ada waktu di mana si ayah bisa memastikan bahwa anak dan istrinya baca Al-Quran tiap hari. Nah, yang terjadi sekarang lewat. Ayah berangkat merasa sudah berjasa menjalankan tugas ketika pulang bawa uang gaji. Padahal tugas utama ayah itu bukan saat kerja, tapi saat dia sampai di depan pintu rumahnya. Nah, itu tugas utamanya dia itu. Kerja itu tanda kutip sambilan.
Sekedar untuk membuat keluarganya itu bisa makan. Tetapi hidup yang paling utama ini bukan tentang makan, tetapi terbangunnya moralitas. Mengenal Tuhan, mengenal Allah. Dan kemudian menjalankan perintah Allah. Dan itu nggak bisa tiba-tiba. Mau diserahkan pada perempuan. Perempuan harus dididik. Boleh kita menitipkan anak kita pada perempuan, tetapi harus dididik perempuannya juga, ibunya. Jangan dilepas begitu saja. Nah sekarang karena istri-istri ini dilepas dalam proses pendidikan, akhirnya yang terjadi adalah sesuai dengan fitrah si perempuan itu. Perempuan kan Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyebutkan bengkok. Kalau dilurusin, dipaksa, patah. Kalau didiemin, tambah bengkok. Nah, anak Gen Z sekarang kurang lebih gitu warnanya tuh. Diomelin, marah. Didiemin, tambah rusak. Nah, saya tidak sedang mengatakan ini kesalahan perempuan. Bukan. Perempuan itu memang sifatnya begitu. Perempuan itu walaupun dia lulusan pesantren 200 tahun, kemudian waktu lulus dari pesantren pakai cadar, kemana-mana kos kakinya, bajunya lebar, syar'i. Begitu menikah, setahun bisa lepas itu kos kakinya, bisa pendek itu jilbabnya, bisa ketat bajunya. Ketika suami membiarkan itu terjadi. Mau belanja tukang sayur ke depan, buka kos kaki, repot. Suaminya diem. Nanti buka kos kaki, naik lagi gitu. Nanti tadinya harus pakai baju gamis, tanggung. Akhirnya pakai celana panjang. Nanti bergeser lagi, pakai daster. Kenapa? Suaminya diam. Peran suami. Nah, seperti itulah anak terdidik. Konsistensinya rendah. Kurang lebih secara umum ya. Yang paling utama adalah ayah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini karena diakibatkan ada less ethical young parents. Ini etiknya itu rendah. Orang tua itu punya pemahaman tentang etika Islam itu rendah sekali, sehingga itu kemudian nggak diturunkan kepada istri dan anaknya. Lalu dari mana? Kenapa dia rendah? Orang tuanya mencetak dia serendah itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nih contoh nih Pak ya. Sebentar, mudah-mudahan suaranya bisa keluar. Bluetooth mode. Line in mode. Oh, ini kurang belum. Bentar. Apa ya? Kita ulang ya. Salah. Maaf. Nah, sebentar Pak, mohon maaf. Karena keburu-buru. FM mode. Bluetooth mode. Baik, nih. Ini yang terjadi, coba. Mohon maaf agak vulgar ya. Nggak ada suaranya kok malah sekarang. Line in mode. Ke kantor. Maaf ya, tapi saya sengaja ini menyampaikan supaya vulgar. Kancane arep karo nyong terus apa jar kontol. Aduh. Jangan mau dia rusak omongannya. Kontol. Nah, mohon maaf sekali lagi ya. Saya menampilkan ini, tapi itu fakta ini. Saya sekedar untuk membuat kita tambah sadar gitu. Oh, ini kondisinya begini.
Kenapa bisa ada anak yang dengan mulut seperti itu? Nggak mungkin kan cuma ngomong sekali doang. Ada prosesnya di rumah. Ada yang ngediemin. Nah, inilah prosesnya. Problemnya adalah kita orang tua sering membiarkan. Yang dalam Islam laki-laki, suami, istri yang membiarkan, mohon maaf, suami, ayah yang membiarkan kesalahan terjadi di depan matanya, ini disebutnya sebagai laki-laki yang dayus. Kalau dalam bahasa Betawi, dayus itu tadi nggak tahu diri, gitu. Laki-laki nggak tahu diri, itu tugas, tapi nggak dijalanin gitulah kurang lebih. Karena kalau dari sudut bahasa cemburu, tapi punya makna yang nggak persis sama dengan yang sering kita pahami tentang cemburu ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, karenanya ada loss of Islamic perspective. Kita ini kehilangan di keluarga-keluarga itu, kehilangan perspektif Islam. Anak dititipin ke pesantren, belum tentu orang tuanya itu adalah orang tua yang ngerti Islam. Dia punya kesadaran untuk membuat anaknya ke pesantren. Di pesantren mereka belajar tentang etik Islam, Islamic etik, Islamic hukum dan segala macam. Begitu sampai rumah nggak ada. Orang tuanya nggak mencontohkan, padahal yang paling utama bukan di sekolah, bukan di pesantren, yang paling utama justru di rumah. Dan ada banyak orang tua masukin anaknya itu dalam keadaan sudah tercetak. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, antara 0 sampai usia 7 tahun itu orang tua masih sangat bisa membentuk, dan anak terbentuk dari orang tua, benar-benar dari orang tua, jiplakannya orang tua. Anaknya kasar, anaknya lembut, anaknya suka ke masjid. Nah, orang tua ada kalanya kalau urusan masjid begitu subuh kasihan sama anaknya. Itulah kata perasaan kasihan ngebangunin anak yang akhirnya sudah besar nggak terbiasa ke masjid. Susah, nanti begitu udah gede, anak saya susah, kenapa ya? Kok padahal udah saya suruh, udah saya ini, udah saya itu, udah diruqyah, udah apa, tapi males juga ke masjid. Mereka lupa, persoalannya bukan di situ, bukan saat itu, tapi sebelumnya. Apa yang dilakukan kita sebagai orang tua? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Allah menyebutkan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu yang enggak kita pakai. Kita sudah berulang-ulang, bahkan ini ayat yang barangkali hampir semua orang hafal. Dzalikal kitabul la raiba fi, ini kitab yang enggak ada keraguan di dalamnya. Ini petunjuk buat orang-orang bertakwa. Nah, problemnya adalah kita belum sampai ke tingkat takwa. Dan tidak punya keinginan untuk sampai ke tingkat takwa. Ramadan yang hari ini dan beberapa tahun yang lalu kita tahu betul bahwa tujuannya adalah sampai ke takwa. Kita ini lebih banyak formalitas, judul-judulan. Judulnya aja saum Ramadan, padahal enggak. Judulnya aja kita ini beriman, tapi perilakunya bukan kayak orang beriman. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa kita semuanya pernah melakukan kesalahan, iya. Ini bukan persoalan kita udah pernah melakukan kesalahan itu apa belum. Bukan itu masalahnya. Mau gak memperbaiki, itu saja. Gak ada satupun manusia yang gak pernah berbuat salah. Bahkan Rasulullah SAW yang dijamin maksum saja melakukan kesalahan sampai ditegur. Bedanya Rasulullah ditegur langsung sama Allah, berubah dia. Kita kadangkala ditegur aja kita yang marah. Surat Abasa menjadi salah satu catatan buat kita bahwa Rasulullah juga berarti pernah salah. Maksum itu bukan berarti nggak pernah salah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, berat Pak kalau misalnya keluarga nggak kuat Islamnya. Nah, pondasi keluarga itu agar bisa kuat Islamnya dimulai dari laki-laki ini yang masih jomblo. Nanti keluarga mau harmonis, mesra atau kaku, hambar,
banyak ditentukan oleh laki-laki. Ditentukan oleh laki-laki. Bukan oleh perempuannya. Karena laki-lakilah sebagai qawamnya, pemimpin. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengunjungi anaknya Ismail alaihissalam. Ismail lagi nggak ada istrinya di rumah. Lalu ditanya istrinya nih oleh Nabi Ibrahim, bagaimana keadaanmu? Wah, keadaan kami di sini susah, serba kesulitan, kami ngeluh gitu ya. Terus Nabi Ibrahim pulang dan titip pesan sama istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Sampaikan ke anakmu, ganti palang pintu. Lalu pulang. Nah, Nabi Ismail datang, tadi ada tamu ya? Iya. Apa, ada pesan gak? Iya ada. Katanya ganti palang pintu. Oke, baik, kalau gitu saya ceraikan kamu. Loh, kok saya cerai? Kok saya dicerai? Ya, kamu tahu gak itu siapa yang datang? Itu ayahku. Ganti palang pintu artinya ceraikan. Kesalahan yang terlihat satu kali, tapi tahu Nabi Ibrahim tentu sebagai seorang nabi dan orang yang bijak, itu kesalahan fundamental, dasar, kalau itu saja. Istri yang suka ngeluh ke sono ke sini, lalu suaminya diem, itu problem. Akhirnya kita punya problem, keluarga kita menjadi provokator. Sama keluarga besar nggak akur karena suami lebih ngalah, istrinya nggak suka sama ini, istri nggak suka sama orang tua kita, istri nggak suka sama adik kita, istri nggak suka sama keponakan dari jalur kita misalnya. Dan laki-laki diam, harusnya itu yang bagian dididik. Nah, itu yang hilang. Ikhwan fillah, ini yang salah satu yang menjadi dasar kenapa umat Islam hari ini justru menjadi korban. Korban dari penularan moralitas yang rendah. Ini Indonesia ini umat Islam, tapi LGBT-nya dahsyat, Pak. LGBT di Indonesia bahkan sekarang, kemarin ini Dewan Dakwah Kabupaten Tangerang mengadakan beberapa penyuluhan ke sekolah-sekolah. Itu kami diancam, Pak. Rumah kami dilemparin, ada make kotoran, beneran, Pak. Nggak tahu yang ngelemparin siapa. Sekretariat dilempar batu. Dewan Dakwah. Lah kemudian ada usaha untuk melaporkan kami, katanya itu melanggar HAM. Mengedukasi murid-murid SMP untuk berhati-hati terhadap LGBT dianggap pelanggaran HAM. Coba. Lalu kita masuknya dari mana lagi? Semua berusaha ditutup agar Islam tidak masuk, moralitas yang benar nggak masuk, ditutup dengan berbagai macam cara. Dan sebagian berhasil. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dan kita akhirnya karena keluarga lemah, maka muncullah orang-orang yang kehausan ilmu, nggak didapatin dari ayahnya, nggak didapatin dari ibunya, haus tapi ilmu, tapi karena dasarnya lemah, muncullah orang-orang kayak begini nih. Kulo niki lek ora enek panas yo golek panas. Kulo niki perokok kok. Yo golek panas, rokokan. Gitu. Dene soal adem utawa enak iku urusan guri lah. Dan banyak pengikutnya. Kulo niki rokokan. Lek jane. Rokoke kulo niki tauhid niki Allah. Dah, dengerin Pak. Berani-beraninya bilang gitu. Rokok tauhid, Allah katanya. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas. Subhanallah. Coba Pak. Rokoke kok tauhid. bisa? Ini konon katanya ini Gus, Pak. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kan gak mungkin tiba-tiba begini anak. Ada prosesnya. Berarti ada yang membiarkan. Lah, ini kalau misalnya sekelas Gus, berarti yang membiarkan dia siapa? Kiai lah. Nah, saya tidak sedang ingin bicara tentang kiainya. Ini sekedar ingin menggambarkan betapa peran ayah itu bukan cuma hilang di kalangan orang awam. Tapi rata orang berilmu pun hilang peran itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sekarang bahkan banyak ayah-ayah yang terlalu tunduk sama istrinya.
Padahal harusnya istrinya lah yang tunduk sama suami. Surga istri itu di suami, tapi surga suami bukan di istri. Lalu ngapain harus nurut, menjadi penurut gitu. Kalau menuruti sebahagian dari keinginan bagus, menyenangkan, tapi menjadi penurut terhadap istri, kita mau dapetin apa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah menceraikan Hafsah radhiyallahu anha. Nah, itu sebulan yang lalu pernah saya sebutkan di sini. Kenapa? Hanya karena satu kesalahan. Rasulullah pesan jangan cerita. Dia cerita. Tuh dasar Pak. Nabi Ibrahim juga urusannya cerita. Mulut. Nah ini yang harus nggak boleh dibiarkan. Dan itu harus memunculkan peran laki-laki sebagai qawam. Sebagai pemimpin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita laki-laki memang tidak menanggung dosa perempuan, dosa istri kita maksudnya. Tetapi kalau dosa istri itu dilakukan atas pengetahuan kita dan terus lancar, maka disitulah kita ikut berdosa terhadap perbuatan dosa istri. Kenapa? Dia adalah tanggung jawab kita. Kalau nggak bisa dilarang, itu yang dilakukan oleh para nabi. Kalau istri nggak mau nurut sama suami, pilihannya gitu. Nah kalau kita kan kadang-kadang suka bikin ribet. Inilah, itulah. Nanti ya akhirnya mengalah. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ruwabidah. Dan ini banyak. Ada sekarang apa disebutnya kiai atau mama mama gufron. Kalau di Sunda mama itu sekelas sama kiai Pak, panggilan nggak ada kiai sebenarnya, panggilannya mama. Kalau di Jawa kiai gitu. Mama gufron yang bisa berbicara dengan semut. Wow, kalah Nabi, sejajar sama Nabi Sulaiman ini. Bisa ngobrol langsung sama malaikat pencabut nyawa. Bisa ngobrol langsung sama munkar dan nakir. Dan yang menjadi fokus omongan saya tentang hal ini adalah kok ada pengikutnya? Dari mana pengikutnya bisa mempercayai ini? Keluarga. Kenapa keluarganya begitu lemah? Ayahnya. Nah jadi Bapak Ibu punya anak laki-laki itu bukan saja tentang kebanggaan meneruskan generasi kita, keturunan. Tetapi harus dididik menjadi laki-laki yang nanti bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah kata tanggung jawab inilah yang sekarang ini salah paham. Tanggung jawab sekarang ini terbatas pada ngasih makan, ngasih duit, ngasih baju, ngasih rumah. Padahal yang paling utama adalah moralitasnya, agamanya. Moralitas yang berasal dari agama. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Anahliku wa fina shahun. Apakah kami akan binasa sementara orang-orang salih masih ada di antara kita? Qala na'am. Idza kasral khabath. Beliau menjawab betul ketika kemaksiatan merajalela. Nah, jadi adanya kiai di tengah kita, ulama gitu ya, kan seharusnya itu membuat bencana menjadi tertolak karena ada orang soleh. Tapi kata Rasulullah, ada satu masa di mana banyaknya orang disebut ulama, ya. Banyak ulama, kiai, mama, atau buya, tetapi nggak mampu menolak bencana. Karena perannya sebagai ulama menjadi hilang. Jadi judulnya saja sekarang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Sudut pandang Islam tentang membangun keluarga jadi gimana? Nah, ini saya coba persingkat ya. Saya pengen membahasnya dulu dari sisi sains dulu. Ikhwan fillah, sains itu, ini saya kebetulan sempat aktif di lembaga penelitian dan pelatihan optimalisasi kinerja otak. Jadi ada cukup sedikit banyaknya ada ilmu yang saya dapatkan dari lembaga ini. Jadi maksudnya kalau saya ngomongin ini ada dasarnya lah gitu kurang lebih ya. Bukan sekedar cuap saja, bukan sekedar baca di medsos.
Manusia itu, Bapak Ibu, kita ini kan punya karakter, punya cara berpikir. Nah, cara berpikir kita itu sesungguhnya melesat ke alam semesta, mencari frekuensi yang sama. Apa maksudnya? Nah, larinya ke sini, Pak. Jodoh ibu, jodoh bapak itu sangat tergantung kepada kualitas kita sendiri. Kita bisa menikahi satu perempuan bisa menikahi satu laki-laki, setuju dinikahi oleh laki-laki, itu bukan tanpa sebab. Sebab utamanya adalah ada kesamaan frekuensi, kesamaan kualitas saat itu, saat diterima. Loh, kok itu ada ustadz nikahin mantan pelacur? Bisa ustadznya yang, jadi antara 10 dan 0 sampai 10 Pak Iman misalnya Pak ya. Ustadz misalnya ada di angka 8. Pelacur atau mantan pelacur ada di angka 1 atau 2 misalnya. Ini harusnya nggak ketemu, nggak mungkin. Kenapa? Perspektif cara melihat benar dan salahnya beda. Menurut ustadz benar, menurut si pelacur ini boleh jadi salah. Cara melihat benar salahnya. Misalnya keluar rumah menurut si ustadz kalau nggak pakai pakaian syar'i maka nggak boleh, dosa, salah. Menurut si pelacur bebas-bebas aja, mau pakai apa kayak. Karena jadi perspektif benar salahnya itu beda. Jadi nggak mungkin ketemu. Ya, kenapa kok bisa ada ustadz ketemu nikah sama mantan pelacur? Penyebabnya bisa 2. Yang pertama, mantan pelacur ini taubatan nasuha, imannya tinggi, ilmunya bertambah sehingga dia perspektif benar dan salahnya menjadi kurang lebih sama, atau dia tetap ada di angka 2 tapi ustadznya yang turun. Begitu ngelihat bajunya merecet, singset, kebelecet, mampet, wah langsung pengen, nggak tahan. Nah, sebagian laki-laki kan gitu ngelihat milih perempuan karena dia cantik. Nah, makanya kemudian perempuan juga merespon itu. Dandan, pakai pakaian. Supaya apa? Menarik perhatian. Nah, yang jadi masalah adalah udah dapet nih suami, kok masih dandan kayak begitu? Lalu untuk apa? Nah, disitulah peran suami. Lu kan udah dapet gue. Udah dapet. Lu mau ngapain lagi dandan semenor ini? Kan kalau ibu-ibu saya tuh dulu, nenek saya kalau pakai bedak, pakai spons Pak, tipis-tipis. Nah, sekarang kayaknya nggak begini Pak cara pakai bedaknya. Kalau ngelihat perempuan-perempuan sekarang, beli bedak sekilo taruh di baskom, diobok-obok gitu. Kayaknya begitu dong. Oh tebal bener itu, Masya Allah. Dan kalau ada tayangan di TikTok misalnya, orang nggak ngenalin, oh saya sempat pernah Pak ketemu sama seseorang yang saya nggak tegur sama sekali, dia ada di depan, masih sepupu, sombong amat, karena udah lama nggak ketemu Pak ya, sepupu main kecil, pernah ketemu udah besar dalam keadaan dia dandan, di rumahnya dalam keadaan dia nggak dandan, sombong amat nggak kenal, Nung, lu kok beda? Kok jadi bempek begini? Kemarin mah kinclong. Itu saya lanjut. Jadi kualitas istri kita hari ini adalah sebenarnya kualitas kita. Dan kualitas suami ibu hari ini adalah kualitas ibu waktu menerima dia. Cuma dalam perjalanan ada ibu-ibu yang rajin ngaji, perspektif benarnya menjadi berkembang. Suami, ini nih, nggak berkembang. Perspektif benar dan salahnya beda, ribut. Maka terjadi perceraian. Beberapa waktu yang lalu ada tanya, saya kan sudah berjodoh ya sama suami, tapi kok saya bisa bercerai ya? Apa jodoh itu salah? Apa Allah salah menjodohkan saya? Oh, larinya ke Allah. Kan jodoh itu sudah ditentukan sama Allah. Nentukannya itu bukan si Amir sama si Nina, enggak begitu. Kualitas setiap orang masuk ketemu dengan kualitas yang sama. Saya punya teman, sekarang kemarin waktu COVID, bukan COVID, setelah COVID dia meninggal dunia.
Innalillahi. Tapi menarik teman saya ini. Teman saya ini pernah menjadi seorang manajer umum yang kaya raya. Dan dia punya 3 perusahaan yang dikelola oleh keluarganya. Milik dia. Rumahnya, mobilnya banyak. Tapi 11 kali ngelamar perempuan, gak ada yang diterima. Gak ada yang menerima dia. Coba bayangin, kaya, ganteng, mobil, rumah, tapi nggak ada satupun perempuan yang nerima lamaran dia. Ketika tahun berapa itu? 98 ya. Dia bangkrutnya tahun 2001. Blok jatuh. Jadi tukang buku di salah satu masjid di Jakarta Selatan, Dr. Saharjo. Tukang buku Pak, beneran. Nggak berani dia ngelamar orang. Ketemu sama seniornya di kampus dulu. Apa kabar? Lu belum kawin. Lu masih mau kawin? Ya masih lah bang. Lu datang ke rumah gue lu. Lu mau gak mau ponakan gue? Masalahnya bukan saya mau ponakan abang apa enggak. Tapi ponakan abang mau gak sama saya? Ntar gue ngomong sama ponakan gue. Ngomonglah dia lalu datanglah gitu. Ketemu, nih gue udah ngomong sama ponakan gue. Ponakan gue setuju. Serius bang. Di abang udah cerita belum siapa saya? Saya cuma tukang buku bang. Dulu saya kaya raya aja gak ada yang nerima. Masa sekarang saya belangsak begini ada perempuan yang mau sama saya? Mau katanya. Nikahlah mereka. Dia gak nanya lagi tuh pendidikannya apa nih calon istrinya. Karena udah merasa beruntung ada perempuan yang mau nikah sama dia. Begitu malam pertama. Bapak kalau ngomong malam pertama jangan ngebayangin macem-macem Pak. Udah main kemana-mana aja. Malam pertama, lu langsung janda aja. Udah curiga aja. Pak, istrinya lulusan UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan dia hafizah 30 juz. Coba. Allah sengaja menyimpan orang ini dan menyingkirkan 11 perempuan. Dan menyimpan untuk apa? Sampai ini laki-laki kualitasnya sama sama perempuan. Dibikin kaya, udah. Apa nih yang bisa membuat nih laki-laki meningkat imannya? Dimiskinin dulu sama Allah. Benar meningkat tahajudnya banyak kalau macam ikut kajiannya dulu nggak sempet ikut kajian sono sini. Begitu miskin banyak waktu kan? Ikut kajian sono sini ilmunya bertambah, imannya bertambah, cocok sama nih perempuan. Nikah, punya anak, waktu punya anaknya itu usia 9 tahun ketemu saya, anaknya itu sudah hafal 5 juz, 9 tahun. Saya bilang bahagia sekali, tapi Allah memang orang baik itu, Allah jaga supaya nggak melakukan dosa kali ya, wallahu a'lam bishawab. Kemarin COVID, dia meninggal. Pertama istrinya dulu. Dia meninggalnya setelah COVID, lewat justru meninggal dunia. Tapi saya merasa apa ya namanya kayak bahagia gitu. Ya Allah mencabut nyawanya dalam keadaan anaknya hafizah, ini orang masih terpelihara, masih miskin Pak. Maksudnya belum kayak sudah lebih baik, cuman nggak seperti semula lagi gitu. Sudah baik maksud dibandingkan hartanya yang dulu dia masih di bawah. Tetapi pertemuan saya terakhir itu solehnya, cara sudut pandangnya, istrinya dapat cerita, Masya Allah banyak pujian sekali. Dan meninggal dalam keadaan begitu. Nah problemnya kita begitu enggak? Itu dia. Nah, ini saya mohon maaf. Untuk membentuk keluarga sakinah, lelaki harus menjadi pasangan yang melindungi. Nah ini yang melindungi itu maksudnya Pak, bukan cuma ngasih makan, tetapi akhlaknya. Nggak ada yang disebut takwa tanpa akhlak. Nah mari kita laki-laki ini memperbaiki perspektif. Istri itu jangan diomelin terus kalau salah, karena memang semua orang pasti melakukan kesalahan. Harus punya perspektif bahwa dia itu teman hidup. Kalau marah jangan lama-lama, dia itu teman tidur kita di kasur yang sama. Masa mau ngehina-hina dia padahal dia satu. Lalu
konsep hidup kita itu harusnya memberi. Yungfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, inilah yang dikejar di bulan Ramadan ini. Saya singkat ya, tidak menyalahkan. Maksudnya nggak langsung nyalahin lu jadi istri goblok amat atau lu jadi suami goblok amat sih. Saya sering banget tuh ngedengar kalimat itu orangnya. Hindari kalimat itu, cari waktu untuk membicarakannya kalau pasangan kita melakukan kesalahan. Jujur membuat pasangan jadi percaya sama kita. Istri saya itu, saya kayaknya udah cerita. Istri saya itu sudah beberapa kali nyuruh saya untuk poligami, tapi sayanya yang nggak mau. Bahkan saya sempat kayak dipertemukan gitu, dibolehkan menikah ada seorang janda kaya, dia nggak butuh harta calon suaminya. Yang penting suaminya itu ngerti agama, bagus-bagus ustadz katanya. Bi, cocok nih. Gitu istri saya malah bilangnya. Bi, cocok ini. Gaskeun. Tapi bukan cuma itu masalah hidup kita. Laki-laki, Pak. Kita ini kalau menikahi seorang perempuan, mau janda, mau yang pertama, yang kedua, artinya kita bertanggung jawab terhadap dia, dunia akhiratnya. Kalau yang pertama saja misalnya kita merasa kurang, maka yang kedua kita berarti menambah masalah. Kalau saya problemnya, saya takut. Apa takutnya? Takut perempuan yang saya nikahi yang kedua, ketiga atau keberapa pun itu nggak sama dengan istri saya yang ini. Karena menurut saya ini udah perempuan ini sempurna banget pelayanannya segala macam. Saya menganggap susah nemuin perempuan kayak begini. Saya khawatir akan membanding-bandingkan dan itu akan membuat menjadi peletup. Saya meremehkan, merendahkan istri saya nanti yang kedua, ketiga karena ngebandinginnya sama Khadijah. Khadijah, istri saya gitu. Kayak Khadijah lah begitu kurang lebih ya. Nah, makanya istri saya umpetin Pak, jarang saya bawa kemana-mana. Saya saking baiknya khawatir nanti direbut sama orang. Apalagi kalau ketemu sama siapa ya? Menunjukkan kasih itu penting Pak, di depan anak juga Pak. Banyak kita ini berlaku kasar sama istri, cuek sama istri, kaku sama istri, itu karena enggak dapet contoh dari orang tua. Gimana caranya? Orang Makassar biasa teriak-teriak, alhamdulillah di sini ada orang Makassar ketemu orang Bogor ya, orang Bogor Pak. Oh orang Tasik tuh, ada kayu tegak, ketemu sama daun yang lembut. Oh, ini Makassar rasa Tasik, Pak. Ngobrol. Nah, ini yang paling jarang, Pak, di keluarga. Keluarga itu intinya sebenarnya ngobrol. Sekarang kita kumpul jalan-jalan, naik mobil ke sono ke sini, masing-masing pegang HP. Ngobrolnya di mana? Singkatin aja ya. Rencana bersama, nah seringlah membuat rencana bersama, jangan memutuskan sendiri. Ibu bukan bapak. Nah, karena sudah jam 6 lewat, sudah waktu syuruk, utama dari yang perlu kita lakukan adalah belajar dari Ibrahim. Ngobrol, Nabi Ibrahim itu menanamkan ke anak Pak, supaya anak kita nggak rusak ke depan. Kayak begini nih Pak. Ya, hak. Şimdi tekrar hedefe bak. Ama bu sefer gerçekten bak. Yang dilakukan bapak biasanya kalau anaknya jatuh naik sepeda, ngomel. Gitu aja nggak bisa. Oh gitu ya. Hazır mısın? Evet hocam. Ya, hak. Nah, kalimat ini yang coba perhatikan setelahnya.
Başardım. Attım hocam. Oh, aku berhasil. Apa kata ayahnya? Ama sen atmadın. Allah attı. Nah ini yang jarang dilakukan oleh ayah-ayah ya. Pek çok şey Membicarakan semua kehidupan dihubungkan kepada Allah. Makan, kenyang, alhamdulillah nak, Allah yang kasih. üzerimize düşeni Berangkat jalan-jalan, nah banyak orang gak beruntung kita. Kita diberikan kasih sayang Allah. Allah yang terdengar di telinga anaknya ini Allah sehingga merasa dekat dengan Allah. Nah itu keluarga yang kita ini jarang ngomongin Allah. Ngomongin yang lain-lain sering tetapi gak dihubungkan dengan Allah. Sehat, wah alhamdulillah jadi juara. Allah nak. Sehat, Allah nak. Jadi menciptakan ketergantungan pada Allah. Nah inilah yang perlu kita biasakan kembali. Kalau bapak yang sudah punya, yang anaknya sudah besar, cucu pak, anaknya kasih tahu. Kenalkan terus sama Allah. Nah jadi kurang lebih gitu saja dulu. Ini yang akhir Islam itu pak. Semua hukum yang Allah berikan kepada manusia adalah sarana untuk memberi keselamatan serta keseimbangan pada manusia dan alam semesta. Kalau meninggalkan hukum Islam, hukum Allah, berarti menghilangkan unsur keselamatan dan keseimbangan itu. Nah makanya keluarga nggak seimbang, nggak selamat karena banyak keluarga meninggalkan nilai Islam. Mohon maaf segala ucap yang barangkali tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan jemaah untuk bertanya. Saya telat, mohon maaf Pak ya. Ini penyebabnya adalah karena nggak ada yang dehem Pak. Doanya ya. Langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afihi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana zalamna anfusana, kami banyak melakukan kesalahan ya Allah yang merugikan diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan memaafkan dan merahmati kami dipastikan jadi orang yang merugi. Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa kami ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina, tutupi kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Jadikanlah ya Allah keluarga kami keluarga yang menyenangkan dipandang mata dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Karenanya ya Allah mohon bimbing kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Keluarga kami, istri kami, suami, anak, seluruh keluarga besar kami mohon bimbing menjadi orang yang bertakwa. Mudahkanlah kami ya Allah menerima kebenaran yang berasal darimu, yang kau sampaikan melalui makhlukmu. Ya Rabbana jadikanlah Ramadan ini ya Allah sebagai Ramadan yang membuat engkau ridho kepada kami. Rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.